Halo, assalamualaikum. Kalau ngelihat judul video ini, gara-gara handphone ini saya jual Galaxy A52 saya. Memang betul, gara-gara beli handphone ini saya jual smartphone itu. Tapi belum tentu smartphone ini akan menggantikan Galaxy A52 saya sebagai daily driver ya. Ini lebih gara-gara saya ngelihat harganya lebih hemat 1 juta rupiah dibandingkan harga resminya. Kemarin ini kan sempat blind pre-order juga nih handphone. Ya, kalau ngelihat harga resminya kan Rp5.799.000 rupiah. Ini saya beli 4,8 jutaan. Sejuta hematnya, itu belum sama cashbacknya Tokopedia ya. Ya, benar sih kalau ngelihat kardus di dalamnya Vivo V21 5G, Vivo official smartphone UEFA Euro 2020. Bentar lagi nih main ya Euro 2020. RAM-nya 8GB, storage-nya 128GB, dan ini repackage. Jadi sama sellernya dia bisa package ulang plastik luarnya jadi kayak segel ya. Saya udah nanya ke seller, kan dia nulisnya BNOB memang. Jadi brand new open box. Baru tapi sudah dibuka boxnya. Kenapa dibuka boxnya? Apakah buat diambil kartu garansinya? Dia bilang iya. Ya sudah, karena sudah banyak brand-brand yang dijual lebih murah di toko online dengan cara seperti itu pertama buat klaim bonus ya buat sellernya itu, dan kedua buat melindungi identitas seller, karena kalau ketahuan sama brandnya dia jual di bawah harga resmi bisa kena sanksi. Nah, saya kan beli buat review ya, jadi cari yang termurah pasti. Yang ngandelin seller-seller yang jual murahnya kebangetan. Ini 4,8 sekian saya beli, jadi hampir sejuta. Tapi kalau sama cashback Tokopedia yang 150 ribuan, 3%, nyampe sih selisihnya sejuta. Oke, udah kelihatan ya, tidak terlalu rapi nih, masang kembali plastiknya. Ini warna Sunset Dazzle. Sorry. Iya, Sunset Dazzle. Tadi saya pengen yang blue ya, tapi kayaknya nggak bisa milih warna deh kalau beli yang murah gini seadanya di sana. Dan juga setahu saya yang Sunset Dazzle ini punya finishing beda ya di back covernya, makanya lebih tebal sedikit dibandingkan yang warna biru tua. Dan di dalam paket penjualannya pertama dapat kabel charging, harusnya sih USB Type-C lah ya. Masa sih enggak? Nggak usah dibuka lah, kita lihat di smartphone-nya aja USB Type-C. Nggak mungkin enggak, soalnya V20 juga sudah USB Type-C, V19 juga sudah. Dan kepala chargernya Vivo Flash Charge 2.0 maksimal 33 watt di 11 volt 3 ampere, 5 volt 2 ampere 10 watt, atau 9 volt 2 ampere 18 watt. Kemarin sih nyoba Vivo X60 Pro, saya coba pakai gancas, Basius gancas, colok yang power delivery, enggak ngangkat. Fast chargingnya colok yang Qualcomm Quick Charge juga yang USB Type A nggak ngangkat juga. Entah kenapa. Apakah memang sengaja dibuat eksklusif sama Vivo harus pakai kepala charger bawaannya? Padahal kalau misalkan bisa dicas cepat dengan kepala charger lain sih akan lebih enak ya. Ini adalah soft case-nya bening dengan pola dot di sini. Kemudian penutup port USB Type-C-nya ada ya. Kebetulan saya kurang suka yang ada ini karena kalau mau ngecas jadi ada extra effort lah ya. Lalu, ini adalah SIM tray ejectornya. Dan apa ini? Product Technical Specification. Baterainya 4000 mAh saja, tidak nambah karena Vivo kayaknya pengen memberikan smartphone yang sangat tipis buat pasar Indonesia. Nih, dimensionnya. Jadi kalau yang Sunset Dazzle itu ketebalannya 7,39 mm atau yang Arctic White ya. Kalau yang Dust Blue 7,29 mm, ketebalannya cuma beda 0,1 mm sih, tapi itu memberikan perbedaan juga karena ada lapisan tambahan kalau nggak salah di yang warna Sunset Dazzle ini, Asahi Glass kalau nggak salah ya, saya kurang nyimak kemarin. Layarnya 6,44 inci, Full HD+, kameranya depan 44 megapiksel, ada OIS-nya juga, ini tagline-nya memang dual OIS. Kamera belakang 64 megapiksel plus 8 plus 2. Oke, sekarang 3 kamera ya Vivo. Yang X60 Pro pun hanya 3 kamera, nggak ngandelin 4 kamera lagi. Dan ini pakai prosesor MediaTek Dimensity 800U
Jadi beda sama Samsung Galaxy A32 5G yang pakainya Dimensity 720. Oke. Yang jelas ini ada headset juga ya, disertakan dalam paket penjualan, masih lengkap banget, charger dapat, headset dapat, casing dapat. Headsetnya sih ada jack audio 3,5 mm, tapi karena ini dikasih adapter USB Type-C ke jack audio 3,5 mm, memang smartphone-nya nggak punya jack audio. Karena memang tipis banget kali ya. Saya tertarik dengan desainnya, walaupun rada bertanya-tanya juga sih, ergonomisnya gimana, karena ini kan sekarang dia menggunakan frame yang lurus. Ya, kayak iPhone 12 series kali ya, iPhone 12. Frame-nya lurus, tetapi ini masih nggak setajam iPhone sih. Nih kelihatan kalau di frame-nya ada bekas pegangan orang. Jadi memang sempat dinyalakan kayaknya buat aktivasi bonus atau garansi sama seller. Oh ini di atas juga nih, ada bekas kotor dikit. Oke, kita absen dulu ya, sisi per sisi sambil kita lihat kemulusannya. Di sisi atas ada mikrofon buat noise cancellation. Di sisi kiri tidak ada apa-apa. Cantik ya, tipis banget ya smartphone-nya. Dengan kamera bump juga yang tidak terlalu menonjol, padahal ini kan tipis banget. Di sisi bawah ada SIM tray, kemudian mikrofon, port USB Type-C, dan speaker grill berupa 6 buah lubang. Kita buka dulu SIM tray-nya, karena kan ini storage-nya 128. Kalau saya sih cukup, tapi pengalaman, istri pakai smartphone 128, gak nyampe setahun penuh coy. Karena memang datanya dipindahin sih dari handphone lama, dibawa terus. Galerinya penuh. Oke. Jadi ini adalah SIM card pertama, nano SIM. SIM card kedua juga nano. Dikasih dummy card buat ngasih tahu posisinya. Kalau nano SIM kayak gini. Tapi ini bisa dipakai juga buat micro SD. Jadi hybrid ya. Dual SIM hybrid si slotnya. Di sisi kanan ada tombol power dan juga volume rocker. Si tombol powernya punya tekstur, jadi bisa dibedakan dengan mudah sama jempol kita tanpa melihat ke sini. Kelihatan lah beda, kerasa ya. Kemudian sudah, sisi belakang, ini dia warna sunset bezel-nya. Bagus sih warnanya. Susah nih bikin warna kayak gini, tapi tidak akan semua orang suka saya yakin. Apalagi yang cowok-cowok, yang maskulin. Kasih warna gini mungkin menurut mereka terlalu girly ya. Dan Vivo juga biasanya rada susah cari casingnya. Jadi selain casing bawaan, paling casing-casing yang ya dari brand yang cukup murah-murah aja biasanya ada. Kayak Ringke gitu jarang bikin buat Vivo si casingnya. Dan ini kamera belakangnya dibuat besar, lingkarannya yang 64 megapiksel, walaupun yang ini nggak ada gimbal kamera kayak X60 Pro ya. Kemudian di sini ada OIS nih kameranya, AI kamera 1:179 sampai 2.4 si aperturnya. Tidak terlalu besar aperturnya, tapi biasanya juga hasilnya adalah tajam ya, kalau aperturnya tidak terlalu besar. Kalau kemarin X60 Pro itu aperturnya 1,4 kalau nggak salah, apa 1 per 1, berapa gitu. Hasilnya memang di selain bagian tengah foto, di pinggirannya rada-rada soft ya. Ada ini animasinya kayak di X60 Pro. Saya jadi penasaran, apakah smartphone ini dibuat di Indonesia atau hanya diinjeksi perangkat lunak di Indonesia? Oh, ini buatan Indonesia. Diproduksi PT Vivo Mobile Indonesia di Bumi Mas, Cikupa. Kalau yang X60 Pro kan dibuatnya di Cina. Di Indonesia hanya diinjeksi perangkat kalau nggak salah. Jadi masih TKDN software, makanya pakai animasi Indonesia seperti itu yang X60 Pro. Tapi ternyata di V21 juga sama animasinya. Yuk, kita setup dulu bentar ya. A few moments later. Oh, dia malah udah duluan face unlock-nya bekerja. Jadi dia mendeteksi wajah saya. Nah, ini baru fingerprint scanner nih. Oke, kalau gini tadi face unlock-nya bekerja dan cepat juga ya. Kita akan lihat about phone-nya. Ini dia about phone-nya, dia menggunakan Fantouch OS versi berapa nih? Software-nya 11.1 ya, Fantouch OS 11.1 global, modelnya adalah V2050.
dengan Android Security Update-nya di 1 Maret 2021 dan Google Play System Update di 1 Desember 2020. Prosesornya MediaTek Dimensity 800 utuh 2,4 GHz ya, octa-core ya. Dan RAM 8 plus 3 GB. Jadi RAM-nya bisa ditambahkan swap memory 3 GB. Ini ngambil dari storage ya. Android versionnya Android 11. Nih. 1, 2, 3. 4. Nah, baru muncul dan muncul emojinya. Sekarang kita lihat storage tersisa kira-kira berapa ya? Nih. 16% of phone storage has been used. 107 GB available. Jadi kepake sekitar 11 GB ya. 11. 21. Hampir 21 GB kepake. Gede banget, 16% tapi ya, masih oke lah ya. Dan RAM baru kepake 3,07 GB. Extended RAM-nya saya mau matiin, tapi dia minta restart. Oke, nanti aja kalau gitu ya. Saya nggak perlu sih RAM sampai 11 GB. Sistem update di manakah kau berada? Oh, di sini. Dan sudah ada update available. 203,53 MB. Nambah sistem operating performance, sistem stability, network stability, multimedia. Apakah naik security patch levelnya juga? Belum tahu. Kita download saja, installnya sambil menunggu. Oke, ini dia Vivo V21 5G. Nah, PantouchOS sekarang sudah beda kok. Saya nggak bosan-bosan ngomong kayak gitu, kan dari Vivo X50 series sama Vivo V20 udah lumayan membaik dan membaik. PantouchOS udah nggak kayak dulu lagi, termasuk udah ada application drawer seperti ini, penampilannya udah mirip banget sama stok, dan tidak ada lagi toggles yang dimunculkan dengan cara swipe up dari bawah. Karena kan sekarang pakai gesture navigation, swipe up itu buat home sama buat recent apps ya. Jadi makanya si toggles yang dari bawah udah dihilangkan. Bloatware-nya bisa lihat ada Agoda, Deticom. Bentar, kita installnya belakangan. Ada Hot Apps, Hot Games, ini cuma shortcut. Ada Ikiyi, Lazada, Netflix, WeChat, Snapchat, Snack Video, TikTok, Tokopedia juga sebetulnya hitungannya bloatware ya. View, Twitter nggak usah ya, sosmed yang kita pakai soalnya. TikTok juga sebetulnya banyak yang pakai, tapi saya enggak. Ya kurang lebih 10-12 lah si bloatware-nya. Dan kita akan coba apakah ini bisa di-uninstall. Bisa nih, Snack Video dan TikTok. Uninstall. Oke, bisa, mantap. Yang penting nggak ada baca ya. Sama apa sih satu lagi yang ngasih notif mulu tuh. Oke, mungkin teman-teman notice dari tadi kalau kamera depan dari Vivo V21 5G ini sama seperti V20 kemarin. Jadi masih pakai kutil di sana, kayak tetesan air. Nggak lagi pakai punch hole kamera kayak di V19. Kayaknya mungkin karena di V20 kan dia kamera depannya bisa autofocus. Di V21 ini lebih hebat lagi, punya OIS. Mungkin modul kameranya tidak memungkinkan untuk penggunaan layar punch hole seperti itu. Jadi ya take it or leave it. Mau nggak dapat kamera selfie yang ada OIS, yang ada autofocus, tapi trade off-nya ya berarti layarnya nggak bisa menggunakan punch hole kamera ya. Ini dia Vivo V21 5G yang saya beli seharga, nih takutnya nggak percaya, saya munculin dulu Tokopedia-nya. Nih, 4.884.600 itu udah termasuk ongkir dan lain-lain, ada asuransi juga kayaknya ya. Kalau handphone biasanya suka diwajibkan asuransi. Resmi BNOB Blue tulisannya, tapi pas ditanya ke seller adanya Sunset Bezel. Ya sudah, nggak apa-apa Sunset Bezel, katanya kan ini punya finishing yang nggak gampang kotor nih, bener. Ada Asahi Glaze-nya atau apalah. Warnanya memang kinclong, penuh warna-warni. Saya suka frame lurusnya karena tipis banget, kerasa ya memang tidak terlalu ergonomis, tapi oke lah. Semoga saja Vivo kedepannya punya banyak casing yang disediakan oleh brand-brand ternama ya. Gitu aja mungkin unboxingnya, ini sekedar dokumentasi aja bahwa saya beli smartphone ini dengan harga yang lebih murah sejutaan,
beli telat lebih hemat ya, dan jangan blind pre-order karena tidak sah transaksinya dalam hukum agama ketika kita jual beli tapi nggak tahu nilai jual belinya berapa. Sedikit berbagi ilmu aja ya, saya juga masih cetek banget kok ilmunya. Oke, terima kasih sudah menyimak video yang panjang ini dari Kota Cimahi. Agung pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.